Saya Damianus Dolu SPDGR dari SMA Negeri 1 Nubatukan. Karya inovatif saya kali ini diberi judul Pengembangan Alur Metode STAT untuk Pemulihan Literasi dan Numerasi melalui pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Sebagai refleksi awal, saya melakukan dua pertanyaan refleksi kepada guru-guru terkait seberapa besar pemahaman dan penalaran peserta didik dan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi ditunjukkan pada diagram ini. Berdasarkan hasil refleksi awal dan disandingkan dengan rapor mutu SMA Negeri 1 Nubatukan, maka terdapat dua permasalahan inti, yakni yang pertama, rendahnya pemahaman dan penalaran dari peserta didik akan sebuah informasi, dan yang kedua, guru belum paham, bingung terhadap metode dan pendekatan untuk mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Tantangan dalam menjalankan praktik baik pembelajaran ini adalah yang pertama, bagaimana metode dan strategi atau pendekatan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman serta penalaran peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana cara yang dilakukan guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SMA Negeri 1 Nubatukan. Dari dua tantangan tersebut, maka saya memperoleh hasil identifikasi. Yang pertama, pengembangan alur metode STAT. Yang kedua, pendekatan Realistic Mathematics Education. Dan yang ketiga, lembar kerja peserta didik terintegrasi literasi dan numerasi. Dan yang keempat, media live worksheet. Praktik baik ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan penalaran peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, sebagai upaya pemulihan literasi dan numerasi di SMA Negeri 1 Nubatukan yang secara langsung terintegrasi dalam proses pembelajaran. Inovasi yang saya kembangkan adalah pengembangan alur metode STAT. STAT merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan peserta didiknya untuk saling bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Sebelumnya, metode STAT memiliki 4 langkah. Yang pertama, presentasi tujuan dan motivasi. Kedua, pembagian kelompok belajar. Yang ketiga, tes dan kuis. Dan yang keempat, penghargaan individu dan tim. Maka saya melakukan pengembangan pada alur metode STAT menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama, presentasi tujuan dan motivasi. Dan yang kedua, pembagian kelompok belajar. Dan yang ketiga, kegiatan literasi dan numerasi. Keempat, tes dan kuis. Dan yang kelima, penghargaan individu dan tim. Langkah-langkah pengembangan alur metode STAT. Yang pertama, presentasi tujuan dan motivasi. Guru perlu menjelaskan terkait tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi secara langsung atau memutar video agar peserta didik lebih semangat selama proses belajar mengajar. Langkah kedua, pembagian kelompok belajar. Guru akan mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok berisi 4-5 orang yang bersifat heterogen atau beragam. Langkah ketiga adalah kegiatan literasi dan numerasi. Pada langkah ketiga ini merupakan inovasi yang saya lakukan pada pengembangan alur metode STAT. Membiasakan literasi membaca 2-3 menit dimulai dari kasus 1 dalam LKPD yang sudah terintegrasi literasi dan numerasi menggunakan media live worksheet. Kegiatan kedua pada langkah ketiga yaitu menyamakan pemahaman antar sesama kelompok. Di sini kehadiran guru memfasilitasi untuk menyamakan persepsi pada setiap kalimat yang ada pada kasus tersebut. Kegiatan selanjutnya pada langkah ketiga adalah bernumerasi. Pada kegiatan ini akan sangat mudah karena peserta didik sudah pada sampai tingkat pemahaman atas kasus di atas. Kegiatan numerasi tentunya terkait konsep dan penalaran, maka peserta didik akan sangat mudah menyelesaikannya. Langkah yang keempat
pada pengembangan alur metode START, yaitu tes dan kuis. Ada dua bentuk penilaian yang digunakan, yaitu tes individu dan kuis kelompok. Tes individu menggunakan media live worksheet dan kuis kelompok menggunakan media quiz.com. Langkah kelima merupakan langkah terakhir dari pengembangan alur metode START, yaitu penghargaan individu dan tim. Memberikan reward berupa apresiasi baik secara tim maupun individu. Pemberian penghargaan berupa tepuk tangan sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Capaian hasil belajar peserta didik dari praktik baik yang saya lakukan dapat dilihat dari hasil tes individu dan hasil tes kelompok. Hasil tes individu pada masing-masing kelas dapat dilihat dari diagram batang yang paling tinggi. Diagram batang yang paling tinggi menunjukkan peserta didik yang memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pada hasil tes kelompok dapat dilihat pada umumnya secara keseluruhan semua mengerjakan di atas 75%. Berdasarkan capaian belajar peserta didik menunjukkan bahwa pengembangan alur metode START melalui pendekatan realistik mathematics education memberikan dampak positif pada hasil belajar serta dapat meningkatkan pemahaman dan penalaran peserta didik pada kompetensi literasi dan numerasi. Maka kesimpulan atas praktik baik yang saya lakukan adalah pengembangan alur metode START untuk pemulihan literasi dan numerasi melalui pendekatan realistik mathematics education dapat menjadi alternatif solusi bagi guru untuk meningkatkan pemahaman serta penalaran peserta didik, khususnya mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Testimoni dari kami terkait pembelajaran matematika selama ini. Soal-soal yang diberikan sangat melatih penalaran kita untuk bisa berpikir kritis. Menurut saya, pembelajaran matematika sejauh ini fun karena yang pertama, matematika yang awalnya abstrak kini terasa sangat jelas karena contoh soal yang diberikan sangat dekat dengan kehidupan dan juga mengandung muatan lokal. Yang kedua, bentuk soalnya berupa pemecahan berbasis masalah sehingga yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan numerasi tetapi juga literasi yang cukup baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Dalam pembelajaran matematika, kami juga diberi kebebasan untuk memilih dan membentuk kelompok belajar sesuai dengan kenyaman kami. Hal ini dapat membantu kami untuk menemukan teman yang cocok untuk berdiskusi. Dan juga penggunaan teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika dapat membantu kami untuk belajar memanfaatkan teknologi dengan bijak. Terima kasih. Saya akan menyampaikan testimoni dari praktik baik yang dibawa oleh Pak Guru Dami Dolo SPD. Dalam praktik baik yang diberikan ini disampaikan metode pembelajaran dengan pengintegrasian literasi dan numerasi. Nah, metode yang digunakan ini menggunakan metode START dan di dalam pengelompokan ternyata luar biasa anak-anak begitu antusias dan efektif dan efisien dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang diselesaikan dari LKPD. Nah, dalam pemahaman soal literasi dan numerasi di dalam pembelajaran tersebut anak-anak begitu antusias dan mampu menyelesaikan dengan pemikiran mereka sehingga metode pembelajaran yang digunakan itu sangat efektif dalam pembelajaran. Nah, metode ini mungkin digunakan Bapak Ibu Guru dalam meningkatkan kualitas mutu dan pendidikan dalam proses pembelajaran anak-anak. Terima kasih. Nikolaus Honi selaku PLT Kepala SMA Negeri 1 Nubatukan memberikan apresiasi kepada Bapak Guru Damianus Dolo yang sudah membagikan praktek baik tentang pengembangan alur START, integrasi literasi dan numerasi pada proses pembelajaran. Semoga hal baik ini dapat menjadi alternatif solusi bagi Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Nubatukan untuk menjawab kekhawatiran selama ini tentang bagaimana cara mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih.